Yes, Brother Ronald. Are we still Yeah. waiting for others? Nanti mungkin ada yang boleh terjemahin kali, Bro. Bro atau Bang Glenn boleh. Ya, Bang Glenn boleh. Jadi nggak akan cepet-cepet. Cuman Terjemahannya di mana? udah jam 5.25. Iya. Bro Steven udah terjemahin. Gimana, Bang? Oh, Oke. terjemahannya di sini kan? Iya, Langsung. langsung. Ya kita mulai aja lah, Bro. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi kakak. Terima kasih sudah bergabung. Juga untuk teman-teman yang berasal dari Peru, saya lihat ada beberapa orang. Oke. Buenos dias. ¿Cómo estás? Happy Sabbath here from Indonesia. Yes. Happy Sabbath. ¿Cómo estás? Sana? Oke, hari ini bacaan meditasi kita diambil dari Matius 7 ayat 15 sampai 23. So today our Bible reading is from Matthew chapter 7 verse 15 to 23. Ya, bagi saya pribadi ada perikop ini menggambarkan dua hubungan. Okay, from this passage, for me personally, there's a connection. Ya, hubungan antara yang pertama itu adalah hubungan antara kita sesama manusia. Okay, the first one is the connection between us, the relation between us with other people. Dan juga antara kita dengan Tuhan. And also within us and with God. Oke, kita akan masuk ke yang pertama. Okay, the first one is ya, itu adalah the danger of false prophet and also the decision between two trees with their fruit. okay, the dangers of false prophet and the decisions. Yeah, here. There's in the screen, right? The screen. Ya. Jadi, kita akan belajar bagaimana hubungan sesama kita digambarkan melalui nabi palsu dan juga buah-buah yang baik dan yang tidak baik. Okay, so the first one, it talks about the false disciples. Okay, the relation about the fruits that with buah yang baik atau tidak baik. Okay, it talks about the bad fruit and also the good fruit. Yang pertama itu kita diminta untuk berhati-hati terhadap nabi-nabi palsu seperti itu. Di sini Yesus memberikan warning ya atau tanda bahaya pada jalan yang mungkin akan membawa kita kepada kesesatan atau kehancuran. Okay, so the first one, beware of false prophet. Beware of false prophets. So it says that Jesus just warned us of a path that leads us to destruction. Nah, bagi teman-teman, di sini diingatkan bahwa tidak semua yang berbulu domba seperti itu betul-betul domba, tapi ternyata mereka adalah serigala yang buas. Alright, so it warned us, right? On the verse 15, it says that they come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. Nah, yang paling penting di sini adalah sifat alami dari nabi-nabi palsu ataupun teman-teman kita yang memberikan kesaksian palsu, itu mereka adalah menipu dan juga mendinai atau menolak akan karakter asli mereka. Apa ya?
Yeah, the nature of all these prophets is to deceive and to deny their character. Okay. Yeah. So this is very important for us to know, to recognize which one is the false prophet, because here the nature of these false prophets to deceive and deny their true character, right? They just pretend, they just like the fake, they just like pretend they are just showing um not their nature character, and often they deceive even themselves, believing themselves to be sheep when in fact they are ravenous wolf. Ya, terkadang kalau kita pernah lihat kumpulan domba, kalau kita buat sesuatu yang seperti mereka, ditaruh tengah-tengah mereka, itu mereka tidak langsung memahami sepenuhnya atau mengenali sepenuhnya bahwa itu adalah orang lain yang berbeda dengan kelompok mereka. Domba memiliki sifat seperti ini. Okay, so this is one of the character of the sheep. Like, you know, when you see the flock of the sheep, like they cannot recognize if there is like another person or like another object between them. So that is one of the nature of the sheep. Ya, tapi yang namanya bukan domba, lama-kelamaan akan ketahuan. Nah, inilah yang menjadi kunci ya, bahwa awalnya mungkin domba itu tidak dapat mengenali, tapi dengan sifat dan kelakuan dari serigala itu, lama-kelamaan akan ketahuan juga. Okay, so like at first, like they cannot recognize whether it wolves or sheep, right? But later on, like they will show their true color. They will show who they are, whether they are sheep or they are wolves. Dari cara mereka makan, dari cara mereka bernafas, dari cara mereka berjalan, terus tentu saja serigala dan domba itu berbeda. Okay, by their act, how do they eating, how do they like walking, and like from everything their acts, we could recognize and we could distinguish that this is a sheep or wolf. Namun perhatikan, sayangnya ini terjadi dalam beberapa waktu, tidak terjadi begitu cepat, membutuhkan waktu untuk mengenalinya. And take a look on this, like it takes time to recognize. Yeah, it's not just like a short period, but just like it takes time to recognize the real sheep or the false sheep. Makanya Yesus melanjutkan dengan perumpamaan tentang buah-buah yang baik dan buah-buah yang tidak baik. That's why the story, it says the story here about the tree. Ya, sama seperti kita about the bad fruit and good fruit. Ya, sama seperti kita menanam pohon, menanam sebuah pohon buah ya. Ketika kita menanam pohon buah pohon, itu membutuhkan waktu, mulai dari kita tanam benihnya sampai buah itu muncul berbuah. Ini akan memakan waktu yang cukup lama. Seems like when we are planting the tree, it takes time. It's not just like growing at the same time, like or just a short time, but it takes time. Seperti itu. Makanya kita harus perhatikan baik-baik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam aspek pelayanan mereka. Baru kita tahu serigala ataupun buah yang tidak baik. That's why we do really need to be careful. We need to understand, and it takes time to recognize whether it bears the bad fruit or good fruit. Tapi ada kabar baiknya. Kabar baiknya adalah pohon yang baik pasti akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik pasti akan menghasilkan buah yang tidak baik. Oleh karena itu, kita akan ada waktunya, meskipun itu akan menghabiskan beberapa waktu sampai panen gitu, tapi buah itu adalah bukti yang menyatakan sebenarnya pohon seperti apakah kita. But there's good news that
when there is when the time comes, when the harvest time, we will recognize that whether it's a bad fruit or it will bear good fruit or like a bad fruit later on when we harvest it. Baik, sekarang kita masuk ke hubungan yang kedua. The second relationship, Hubungan antara kita dengan Tuhan yang sama-sama mengklaim sebagai anak-anaknya. Satu yang benar, satu yang palsu. so this is the si Espanol. I'm sorry sister, we cannot. There's no there's no Spanish translation, so just like to the English one. So Sorry. So the decision between two claims of Jesus' lordship, one false and one true. So it talks about the true and the false disciples. The second touch. This is quite interesting ya, cukup menarik. Karena dibilang di sini, tidak semuanya yang bilang Tuhan itu akan masuk kerajaan surga. Pernyataan ini disebutkan oleh Yesus sendiri, teman-teman. Artinya apa? Berkata menyebutkan Tuhan ataupun berkata Tuhan dalam setiap perbuatan kita itu tidak akan ada artinya apa-apa jika kita tidak melakukannya dengan sebenar-benarnya. Yeah, so this is in verse 22. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And like also drive out demons in your name, also perform many miracles in your name. So it doesn't mean that even though we are doing this, in Jesus' name, it doesn't mean that we are the true disciples. It's very interesting, right? Poin kedua, saya mau bilang, Yesus sendiri bilang bahwa in that day, pada hari itu. Sebenarnya hari apa itu? Di sini Yesus ingin membawa perhatian kita kepada hari penghakiman, seperti itu. So the next point, the second, who says to me, so this is the point about in that day. Who says to me will say to me in that day. So Jesus drew our attention to coming day of judgment. So in that day, it talks about the coming, the judgment day. Ya, poin ketiga. Menarik juga di situ ada orang-orang yang berkata apa? Tuhan, bukankah kami melakukan ini, bukankah kami melakukan itu? Okay, so the point number 3 here, Lord, Lord, have we not? So we need to understand about this. Like we are doing this, we are doing that in your name. Ya, dan ini adalah hal yang baik, teman-teman. Perhatikan, hal-hal yang baik yang bisa dibilang sayangnya ini dilakukan oleh kebanyakan para misionaris. So this kind of action, these are good things, right? Not the bad things. And most of us as missionaries, we are doing these things. Tapi saya mau ingatkan sekali lagi bahwa hal-hal indah, hal-hal spiritual yang indah ini tidak akan ada artinya, teman-teman, apabila tidak dilakukan tanpa adanya hubungan yang sejati, hubungan yang sebenar-benarnya dengan Tuhan, dengan Yesus. So I just want to remind us once again, like it means nothing when we are doing these things, even the great things, but without the true connection with Jesus, without the true like personal relationship with Jesus. Dan poin keempat yang terakhir, and the last point that I want to share this morning. Terus terang saja saya takut ketika membaca ayat yang ke-23 ini. So actually I'm scared when I'm reading this point. Kenapa? Setelah kita banyak melakukan hal-hal yang baik. Why? Because after we are doing this like many great things. Saya yakin kebanyakan dari kita di sini adalah alumni misionari ya, alumni dari 1000. I believe most of us here are
1000 Missionary Movement alumni? Kalaupun tidak, saya yakin pasti teman-teman di sini adalah seorang yang aktif di dalam pelayanan di gereja ataupun di ministry-ministry yang lain. Even though you are not part of the 1000 Missionary Movement alumni, but I believe that you are active in your church. You are active in the ministry. Perhatikan, ini kata-kata yang begitu tidak menyenangkan. Karena apa? Yesus secara terus terang menyatakan kepada kita bahwa dia tidak mengenal kita. Bahkan kita disebutkan sebagai pembuat kejahatan. Okay, please take a look on this, on the last verse 23. It says that I never knew you, away from me, you evildoers. So even though we are doing many good things, but he didn't recognize, and even he says that we are the evildoers. Apa artinya itu? Di What does sini it saya mean? mau sebutkan bahwa basis keselamatan itu, dasar keselamatan itu bukan pengakuan dari hanya kata-kata ataupun melakukan hal-hal pekerjaan spiritual ya. Tetapi yang paling penting adalah mengenal Yesus. Mengenal Yesus itu adalah benar-benar dikenal oleh Yesus. Okay, so I just want to say that what Jesus says here, it's about how we have the true connection, the true relation with Jesus. It's not like he doesn't recognize, or like he doesn't give us recognition because we are doing this, we are doing that, but the salvation itself, it talks about the personal relationship with Jesus. Oke, sebagai kesimpulannya ada dua hal yang mau saya sampaikan. As a summary, as a conclusion, that I just want to say in these 2 points. Yang pertama adalah mengenai hubungan dengan sesama kita. Ini adalah berbicara tentang ketulusan yang benar, ketulusan yang sejati. This is about the relation, about the connection with other peoples, and it's what is this? True sincerity. Di dalam buku Christ Object Lesson. perumpamaan Tuhan Yesus, perumpamaan Tuhan Yesus, di situ sampaikan bahwa the test of sincerity is not in words but in deeds. Tes ketulusan yang sebenarnya adalah bukan dalam kata-kata, tetapi di dalam perbuatan. Okay, so here from the book Christ Object Lessons, it says that the test of sincerity is not in words but in deeds. Kata-kata kita tidak akan berharga kalau tidak diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang sesuai. Okay, so our words, it doesn't mean it means nothing if we are not to action. Maybe like it's like the actions speak louder than words. Ya, itu adalah mengenai hubungan kita dengan sesama kita. It's about our relationship with others, with other Lalu people. dengan hubungan kita dengan Tuhan. Seperti apa hubungan yang sebenarnya? Kita adalah murid-murid Yesus. Okay, so what is the relation between us and God? Because we are, he called us to be his disciples, right? Jadi kita harus mengerti murid yang benar, murid yang sejati itu seperti apa. So we need to understand what is the true disciple. Dalam buku On Blessing ya, pekabaran khotbah di atas bukit, di situ dibilang obedience is the test of this discipleship. Penurutan adalah tes dari pemuridan. From the book Man of Blessings, one of the thoughts of blessings, it says that obedience is the test of discipleship. Penurutan akan hukum-hukumnya, inilah yang menjadi tes sebenarnya dari kita sebagai seorang murid. Bukan dilihat dari pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita lakukan. As true disciples, it's to obey. Obedience is the test, not by our action, not by our what we are doing, but the test is about the obedience. Semoga ini membantu kita untuk boleh melanjutkan pekerjaan kita. Saya tidak bilang bahwa kita harus menghentikan pekerjaan tentang yang baik itu ya. Tapi baiklah kita terus mengerjakan pelayanan kita ke depannya.
tapi tidak lupa diikuti juga dengan penurutan akan hukum-hukum Tuhan. So I'm not saying that you should like just doing the bad things. There's no need to do the good things. No. But I just want to say that just please continue those good things and add this kind of thoughts about the obedience. Ya, maksud saya jangan takut untuk berbuat demi nama Tuhan ataupun mengusir setan dalam nama Tuhan ataupun mengadakan mukjizat lain. Itu adalah hal yang baik, teman-teman. Yeah, this is the good. Terus lakukan itu, tapi jangan lupakan juga penurutan akan firman Tuhan. Okay, so this is the good things about the prophecy in your name, and also drive out demons in your name, and also perform many miracles in your name. Please continue to doing these things, because this is the good things. And to forget, but we need to support as well about what is the base. The base is about to obey, about the obedience, so we could understand what does it means as a true disciples. Semoga pelajaran ini boleh menjadi pengingat bagi kita untuk menjadi seorang yang tulus melayani sesama kita, terlebih menjadi murid yang benar ataupun sejati bagi Yesus. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus, amin. I hope this lesson could help us to be a true disciple in our life and to understand about what is His will, not our will. Terima kasih. Thank you. Gracias. Okay, thank you for Always Missionary Indonesia, Ronald Mesehe. For the conclusion, once again, I invite Bang Ronald to lead us in closing prayer. Baik, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu, terlebih di hari Sabat yang indah ini, Engkau boleh pertemukan kami dalam persekutuan yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kembali untuk firman yang boleh Engkau bagikan, Engkau boleh berikan bagi kami masing-masing, setiap aplikasi yang boleh kami ambil, setiap komitmen yang boleh kami serahkan Tuhan kepadamu, biarlah Engkau saja yang memberkati Tuhan. Bantu kami Tuhan melalui tuntunan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh dapat melakukannya sepanjang hari ini Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk boleh terus menjadi murid-murid-Mu yang setia melayani sesama kami, terlebih menjadi murid yang sejati ya Tuhan, yang senantiasa menurut akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terus gunakan kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu, tinggal di dalam kami, dan izinkanlah kami juga Tuhan untuk boleh tinggal dalam Engkau. Kami serahkan setiap teman-teman yang boleh hadir di dalam HBM pagi ini ke dalam tangan-Mu, karena kami berdoa di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Okay, thank you. So this is the end of our Bible meditation this morning, and now we come to announcement. Can I share screen? Apakah saya boleh share screen? Host, minta tolong. Sudah. Okay, for your information, Bible meditation is a daily program, and we have start since 1 November, and we will continue until 28 November. So tomorrow morning we will have the same Bible meditation again, and for tomorrow morning Bible reading will taken from Matthew 8 verse 18 to 22, and conclusion by Always Missionary Indonesia Pastor Edi Mangin. So I invite you again to
to join again tomorrow morning. Jadi besok pagi kita akan lanjut meditasi Alkitab kembali, dan ayat bacaan besok pagi dari Matius 8 ayat 18 sampai 22, dan konklusi akan dibawakan oleh Ami Pendeta Edi Mangin. Dan terima kasih untuk kita semua yang sudah hadir pada pagi hari ini, dan mari kita undang dan bawa teman-teman kita juga besok pagi untuk boleh hadir kembali di sini. Dan pengumuman yang selanjutnya, terima kasih juga untuk kita semua yang sudah daftar untuk mengikuti International Missionary Conference yang akan diadakan nanti tanggal 18 sampai 28 November. Dan saya juga mengundang bagi kita semua yang hadir pada saat ini untuk kita boleh doakan sama-sama untuk kegiatan ini, dan mari kita mengundang teman-teman kita, keluarga kita untuk boleh juga mendaftar dan ikut kegiatan ini. Dan yang ketiga, Sorry, tadi besok Matius berapa? Sorry. besok dari Matius 8 ayat 18 sampai 22. Oke. Ada yang nanya. Oke. Jadi silakan ditandai, dan nanti malam sebelum tidur sudah bisa dibaca supaya besok pagi ketika bergabung boleh cukup waktunya untuk membaca dan bisa langsung sharing. Dan pengumuman yang terakhir, jadi kita akan mulai membiasakan untuk menggunakan format nama. Dan format nama yang akan kita gunakan yaitu yang pertama adalah bahasa 3 digit. Untuk Indonesia IDN, seperti kalau teman-teman lihat di screen nama saya. Jadi 3 digit pertama adalah language, bahasa, kemudian yang kedua 2 digit berikutnya adalah negara. Contohnya di saya misalnya Indonesia, ID, kemudian nama. Jadi teman-teman mungkin boleh kita coba ya sekarang, coba semua ganti menggunakan format nama ini. Jadi bahasa untuk Indonesia IND, kemudian country, negara ID, kemudian nama. Karena ini nanti kita akan gunakan untuk pembagian small group di tanggal 18 sampai 28. Jadi dari sekarang mari kita biasakan untuk menggunakan format nama ini, karena nanti pembagian small groupnya akan disesuaikan dengan bahasa. Oke, saya tunggu ya. Kita coba langsung praktek. Saya tunggu 2 menit teman-teman untuk boleh coba ganti nama. Jadi cara ganti nama dari partisipan, kemudian klik kanan di atas rename. Please translate to English so our Peruvian friends can understand. Okay, for all participants, let's use format screen name as you see on the screen. So first 3 digit, it's a language. For example, for English language, ENG, for Indonesia IND, and the next is country, 2 digit, and then the last is full name. You can see example on my screen name. Baik, terima kasih. Jadi sampai di sini BM kita pagi hari ini. Dan sebelum kita berpisah, kita akan ambil foto. Jadi silakan bagi teman-teman untuk buka videonya. So this is the end of our Bible meditation this morning. And now we will take picture. Please turn on your video and give your best smile. Oh, ada kucing. Oke. Yang page 1. 1, 2, 3.
Smile. Oke, second page. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sampai di sini meditasi kita pada pagi hari ini.